saya akan membicarakan mengenai teknis nanti bagaimana di desk, bagaimana penempatan formasi nanti Bapak Ibu ketika di masing-masing meja. Jadi slide. Jadi pertama yang saya ingin tekankan di sini perbedaan mekanisme ini. Mohon Bapak Ibu nanti agar ketika di desk tidak lagi bicara mengenai mekanisme atau masih diskusi dengan tim teknis. Jadi harapannya nanti begitu di desk sudah langsung mengalir diskusi mengenai data saja. Konsep pemikiran itu kalau bisa sudah ada di sini. Tahun 2021, Bapak Ibu buka formasi menurut kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu guru mengejar ke formasi yang Bapak Ibu buka, kan gitu ya. Bapak Ibu mungkin tidak membuka formasi di SDN 1, tapi Bapak Ibu buka formasi di SDN 2. Nanti guru di SDN 2 atau guru di SDN 1, SDN 3 yang tidak terbuka formasinya akan berebut ke formasi yang Bapak Ibu buka. Itu yang terjadi tahun 2021. Sehingga akan ada persaingan dan pergeseran. Apabila guru yang di SDN 2 tidak dianggap, saya pakai tanda petik, dianggap tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau nanti yang masuk misalnya swasta, itu yang kita, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mungkin sudah dirasakan oleh hal itu. Nah, di tahun 2022, formasi nanti yang Bapak Ibu akan bicarakan di desk, itu akan disesuaikan dengan posisi individu. Jadi formasinya yang akan digeser, disesuaikan ke posisi di mana individu itu berada. Ini nanti yang akan dirapatkan di desk. Formasinya yang digeser. Saya masih menganggap formasi masih kuota ya. Masih kuota. Bapak Ibu kemarin 2021 berapa, 2022 berapa, Bapak Ibu punya berapa. Anggap misalnya Bapak Ibu punya 10 itu tadinya ada di SD 1, 3, 5, 7 begitu. Tapi ternyata yang passing grade ada di SDN 2, 4, 6, 8. Berarti formasi itu akan diubah ke individu tempat di mana dia bekerja. Ini clear ya. Jadi di desk nanti tinggal bicara mengenai formasi, distribusi formasi, distribusinya. Kalau ada guru agama yang sudah lulus passing grade, dia mengajar di SDN 5 atau di SMA 6, ya nanti seandainya dia memang Bapak punya kuota, formasinya itu ditempatkan menjadi agama. Itu yang tadi dibilang Pak Suryo, 193.000 guru yang sudah lulus passing grade, itu termasuk guru agama, kuotanya pun akan disebar sesuai dengan tempat di mana guru lulus passing grade itu bekerja, termasuk guru agama. Makanya tambah nanti habis ini. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya, tahun 2021, ini ringkasan ini. Perbedaan tahun 2021, seleksi hanya menggunakan tes. Tes itu maksudnya ini ya, tes. Berarti yang diukur adalah kognisi, kemampuan kognisi. 2022, seleksi menggunakan pola pengamatan. Jadi mengukur kognisi, afeksi, dan psikomotor, behavior. Ini akan lebih rumit, lebih kompleks, tapi nanti penentuannya mungkin akan terlihat sedikit lebih subjektif, relatif lebih subjektif, tapi itu nanti tanggung jawab ada di tempat Bapak Ibu. Loh, ini bukan mengancam, ini bukan, maksudnya yang lebih tahu kan nanti Bapak Ibu gitu loh. Oke ya. Jadi Bapak Ibu nanti bukan hanya harus mengukur, menyeleksi dia pintar atau tidak, bukan itu saja, tapi harus dilihat dia baik atau tidak, karena dua kompetensi guru diantaranya adalah sosial dan kepribadian. Itu yang harus kita tangkap juga, yang kemarin belum sempat tertangkap di tahun 2021. Itu ya. Lalu Bapak Ibu juga harus mengukur psikomotor. Ini ada tiga ini komponen dari manusia kan, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Psikomotornya apa? Kompetensi guru pedagogi. Bagaimana cara dia mengajar, itu diukur dari psikomotor. Itu yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Lebih enak toh? Syaratnya yang tadi pengukuran 4 tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotor dapat Bapak Ibu lakukan ketika yang lulus passing grade tahun 2021 sudah ditempatkan semua. Jika yang lulus passing grade belum ditempatkan semua, maka Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mengukur guru kognisi, afeksi, dan psikomotor. Tadi pesan saya berarti rugi. Inilah kerugian yang akan terjadi. Nanti di desk ada dari Dikbud, ada dari Kemenpan. Jika Bapak Ibu ingin bergerak juga ke pengamatan observasi kognisi, afeksi, dan psikomotor, Bapak Ibu tinggal pilih bukan cuma milih ya. Nanti tetap ada instrumennya. Cuma nanti yang ngisi instrumen nanti ya tetap tim dari pemerintah daerah. Jika Bapak Ibu ingin mengisi itu, maka selesaikan dulu passing grade-nya. Ya tentu saja dengan memperbanyak formasi. Next slide. Ini tadi yang dikatakan yang sudah dikatakan oleh Pak Suryo. Tahun 2022 ada 3 mekanisme. 3
Tiga mekanisme ini bersifat sequence, bukan paralel, sequence. Satu dulu passing grade habis. Jika masih ada kuota formasi, masuk kedua. Seleksi di sini tertulis kesesuaian verifikasi. Itu di Indonesia kan kesesuaian verifikasi. Menurut bahasa, kalau saya bilang pendeknya observasi. Kapan bisa observasi yang kedua? Jika yang satu selesai. Jika yang satu belum selesai, jangan harap bisa yang kedua. Jika yang kedua masih ada sisa formasi, bisa masuk yang ketiga, seleksi tes. Tapi saya rasa mungkin Bapak Ibu semua ada yang berhenti di satu, ada yang lanjut ke yang kedua. Mudah-mudahan banyak lanjut yang kedua. Namun faktanya, coba next slide. Ini tadi Bapak Ibu punya sisa formasi tahun 2021 yang sudah dibuka, yang sudah diusulkan kemarin, namun belum ada penempatan. Sisa formasi itu masih bolong di sekolah. Ya, kan ada yang usulnya 100, yang baru ditempatkan 80, berarti masih ada sisa 20. 20 itu sudah terdistribusi di sekolah yang Bapak usulkan pada tahun 2021. Kan begitu tadi. Ya, waktu itu. Terus kemarin Bapak Ibu sudah mengusulkan formasi kembali untuk tahun 2022. Ketika itu Bapak Ibu sudah mengusulkan sekolah mana yang akan dibuka formasi selanjutnya tahun 2022. Apabila sisa formasi tahun 2021 saya tambahkan dengan formasi tahun 2022, formasi ini saya gabungkan antara sisa formasi 2021 dan usulan Bapak Ibu kemarin tahun 2022. Lalu saya bandingkan dengan guru-guru yang lulus passing grade, maka hasilnya next slide, DIY peringkat 3 paling bawah, artinya lebih banyak daerah yang guru lulus passing grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan formasi 2021 plus 2022. Artinya 5 daerah di Jogja ini berhenti di tahap 1. Dia tidak akan bisa melakukan tahap 2. Jika di DES nanti Bapak Ibu tidak menambah formasi. Jika di DES nanti Bapak Ibu ketemu dengan Kemenpan tidak menambah formasi, berarti 5 daerah di Jogja akan berhenti di tahap 1. Sisanya satu ini aman atau tidak aman ini? Ini warnanya enggak ini. Sisanya 1 daerah di Jogja mungkin akan bisa masuk ke tahap kedua, observasi. Untuk Jawa Tengah hanya ada 4 daerah yang dapat melanjutkan sampai dengan observasi. 4 daerah di Jawa Tengah itu bisa menunjuk nanti guru-guru mana yang mau diangkat selanjutnya. Bukan kita nanti yang akan melakukan tes seleksi. Nanti Bapak Ibu yang melakukan pengamatan, Bapak Ibu yang nanti akan melakukan tes seleksi observasi. Saya bukan bilang tes, saya bilang seleksi. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan seleksi dengan tes. Lalu Kalimantan itu urutan mana? Kaltara Kalimantan Tengah. Itu ada di urutan atas, itu ada hijau, banyak yang dapat dilakukan untuk observasi. Saya ucapkan selamat untuk Kalimantan Tengah dan apa nih? Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Kita akan undang lagi nanti untuk koordinasi observasi. Ya, jadi untuk yang koordinasi saat ini kita bicara untuk yang tahap 1 dulu. Jika masih ada sisa formasi, nanti yang tahap 2 akan kita undang kembali. Bagaimana kita nanti akan melakukan observasi. Kalimantan Timur juga masih ada 2 daerah bisa melakukan observasi. Kalimantan Selatan masih ada 1 daerah. Yang merah-merah itu artinya guru yang lulus passing grade itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota formasi yang Bapak Ibu miliki. Semakin hijau, berarti kuota formasinya jauh lebih banyak dibandingkan guru yang lulus passing grade.